Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pasparta yang kami hormati dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan chapter ketiga dari mata kuliah Teori Akuntansi. Apakah sudah terlihat? Sudah. Untuk slide-nya udah terlihat ya? Sudah. Oke. Jadi di chapter ketiga ini kita akan membahas tentang bagaimana menerapkan teori pada regulasi akuntansi. Kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Dewi Yulia Biran Pasana dengan NIM 2019-12-11-032. Selanjutnya, Saya Syafa Alifia Azani dengan NIM 2019-12-11-034. Dan yang terakhir, Dan saya Rudi Perdana dengan NIM 2019-12-11-022. Nah, di bab ini kita akan mempelajari yang pertama ada teori regulasi yang relevan untuk akuntansi dan audit. Yang kedua, bagaimana teori regulasi berlaku untuk praktik akuntansi dan audit. Yang ketiga, mengetahui regulasi kerangka untuk laporan keuangan. Dan yang terakhir, struktur institusi atau kelembagaan untuk mengatur akuntansi dan standar audit. Nah, biasanya pada akhir setiap kuartal perusahaan setengah tahun dan tahun keuangan sibuk untuk mempersiapkan akun-akun mereka. Dan mereka diaudit oleh auditor independen maupun eksternal. Nah, biasanya perusahaan mengajukan rekening mereka dengan lembaga pemerintah dan perusahaan yang terdaftar untuk memberikan laporan dan informasi lain untuk bursa efek mereka. Perusahaan mengeluarkan siaran pers untuk investor dan penasihat. Nah, di sini kita akan membahas sejauh mana teori dapat membantu kita memahami mengapa aktivitas ini terjadi. Dapatkah teori-teori yang kita pelajari ini menjelaskan mengapa badan-badan sektor swasta dan pemerintah serta badan-badan mereka mengambil peran aktif dalam proses pelaporan keuangan. Nah, di bab ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, kita akan mempertimbangkan sejumlah teori yang relevan dengan praktik akuntansi dan audit. Kita juga akan membahas teori pasar efisien dan teori agensi untuk memahami pengaturan di mana pelaporan keuangan terjadi. Kita akan mempertimbangkan 3 regulasi khusus yang telah diusulkan untuk menjelaskan regulasi di pasar modal. Nah, 3 teori regulasi yang disebutkan ini, yang pertama ada teori kepentingan publik, penangkapan regulasi, dan yang terakhir adalah teori kepentingan pribadi. Nah, di bagian berikutnya kita akan mempertimbangkan gimana caranya ketiga teori ini diterapkan dalam praktik. Pertimbangan kasus di mana pemerintah mengubah persyaratan perlaporan keuangan atau memperkenalkan lebih banyak pengawasan auditor setelah keruntuhan perusahaan besar. Nah, contohnya yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, dapatkah teori kepentingan publik ini menjelaskan intervensi ini di pasar, atau apakah teori kepentingan pribadi lebih dapat diterapkan jika jurusan dalam grup mampu memastikan produksi standar akuntansi yang menyelaraskan preferensi ini untuk pengukuran dan pengungkapan akuntansi? Apakah grup pembuat standar? Nah, kita akan mempertimbangkan sejauh mana masing-masing dari ketiga teori dalam memahami dan peristiwa serupa. Nah, di bab ini kita juga akan mengidentifikasi berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan dan regulasi pelaporan keuangan. Di bagian ketiga, kita akan menyajikan deskripsi kerangka peraturan, dan kita juga akan membahas elemen-elemen yang kemungkinan terdiri dari kerangka kerja.
Nah, unsur-unsur yang dipertimbangkan adalah persyaratan hukum, tata kelola perusahaan, auditor dan pengawasan, dan lembaga penegak independen. Kita juga akan mengeksplorasi bagaimana elemen ini mempengaruhi output dari proses pelaporan keuangan, yaitu laporan keuangan. Kita akan menuntut proses penetapan standar internasional. Nah, pada akhirnya kita akan menjelaskan proses penetapan standar internasional. Standar akuntansi ini dapat dilihat sebagai bagian penting dari kerangka peraturan, karena mereka mempengaruhi perilaku penyusun dan auditor. Dengan demikian, informasi yang diberikan untuk pengguna laporan keuangan. Nah, sejak standar akuntansi melibatkan transfer kekayaan, banyak pihak yang prihatin dengan konten mereka dan terlibat dalam perumusan mereka. Di dalam beberapa tahun terakhir, penempatan standar telah pindah ke arena internasional dengan standar yang dikembangkan oleh Standar Akuntansi Internasional. Nah, pertama kita akan membahas tentang teori regulasi yang relevan untuk akuntansi dan audit. Yang pertama, manajer memiliki insentif untuk secara sukarela memberikan informasi akuntansi. Jadi kenapa kita mengamati peraturan pelaporan keuangan? Nah, penjelasan yang akan diberikan selanjutnya yaitu yang pertama, teori pasar efisien, teori agensi, dan yang terakhir adalah teori regulasi. Nah, yang pertama kita akan membahas teori pasar efisien. Nah, ekonom pasar bebas akan berpendapat bahwa pasar berfungsi paling baik tanpa intervensi pemerintah, dan efisiensi maksimum dicapai dengan membiarkan kekuatan penawaran dan permintaan mendikte perilaku pasar. Nah, di pasar modal ini, dunia yang semakin internasional, kekuatan permintaan dan penawaran memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap arus informasi modal. Namun, pemerintah juga secara aktif campur tangan di pasar ini, mengatur tidak hanya bagaimana pasar dilakukan, tetapi juga penyediaan informasi yang telah digambarkan sebagai daerah pasar modal. Paling-paling intervensi pemerintah ini bertujuan untuk membantu pengembangan pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, pasar yang adil dan transparan di mana terdapat keseimbangan antara peluang peningkatan kekayaan dan perlindungan investor dianggap penting untuk menarik peserta. Namun demikian, regulasi pasar yang optimal adalah seni daripada ilmu. Akuntansi dapat dilihat sebagai industri informasi, yaitu bisnis akuntansi adalah untuk menghasilkan informasi. Pendukung pendekatan pasar bebas berpendapat bahwa seperti produk lainnya, kekuatan permintaan dan penawaran harus beroperasi. Ada beberapa permintaan informasi akuntansi oleh pengguna dan pasokan informasi tersebut dari perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Oleh karena itu, harga equilibrium secara teoritis dapat ditemukan untuk informasi akuntansi. Misalnya, jenis informasi keuangan baru diminta oleh pengguna dan pemasok bersedia menyediakan dengan harga tertentu. Untuk harga akhirnya akan menyesuaikan dengan harga di mana pemasok masih merasa diuntungkan untuk memberi informasi, dan penggunanya juga percaya bahwa biaya sama dengan atau kurang dari manfaat informasi tersebut. Nah, jika tidak, maka informasi ini tidak akan diberikan. Dengan kata lainnya, kekuatan pasar bebas dapat menentukan jenis data akuntansi, apa nih yang harus disediakan, dan standar yang diperlukan untuk mendasarinya. Nah, sangat tidak mungkin bahwa badan pengatur yang berwenang akan melepaskan kekuatan mereka saat ini dalam akuntansi. Nah, karena itu, kritikus terhadap pendekatan pasar bebas mengatakan teori itu tidak realistis. Nah, selanjutnya, mereka ini ahli teori tadi berpendapat bahwa
teori tersebut tidak dapat dijalankan karena mekanisme pasar tidak akan mampu mencapai harga keseimbangan yang ideal secara sosial untuk informasi akuntansi karena alasan berikut. Yang pertama, informasi akuntansi dianggap sama dengan produk lain, karena itulah merupakan barang publik. Setelah itu, informasi dirilis oleh perusahaan. Itu tersedia untuk semua orang. Meskipun informasi tersebut dapat dijual kepada orang-orang tertentu, orang lain yang tidak membayarnya tidak dapat mudah mengakses, dikecualikan dari pengguna informasi tersebut. Nah, fenomena ini disebut juga dengan masalah penunggang bebas yang telah diuraikan di atas. Nah, dalam pengaturan akuntansi, contoh pengendara bebas termasuk analis keuangan dan calon investor karena tidak semua pengguna biaya untuk menghasilkan informasi akuntansi. Pemasok akan memiliki insentif minimal untuk memproduksinya. Hanya intervensi regulasi yang dapat meyakinkan perusahaan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan untuk memenuhi permintaan nyata dan untuk memastikan pasar modal yang efisien. Sebuah perusahaan yang memiliki monopoli pada penyediaan informasi tentang dirinya sendiri, dan karena itu kecenderungan akan bagi perusahaan untuk berproduksi dan menjual dengan harga tinggi. Nah, dari sudut pandang masyarakat, pelaporan wajib akan menghasilkan lebih banyak informasi dengan biaya yang lebih rendah. Nah, ini yang tadi sudah sempat saya jelaskan, yaitu pasar untuk data akuntansi tidak efisien, masalah penunggang bebas, mendistorsi pasar, pengguna tidak dapat menyetujui apa yang mereka inginkan, akuntan tidak dapat menyetujui prosedur, perusahaan harus menghasilkan data yang sebanding. Nah, oleh karena itu, pemerintah harus ikut campur tangan. Nah, ini juga yang tadi sempat udah saya jelasin, yaitu permintaan akan informasi akuntansi biasanya untuk tujuan kepengurusan dan untuk tujuan pengambilan keputusan. Nah, kerangka kerja untuk mempelajari hubungan antar mereka yang memberikan informasi akuntansi, misalnya manajer dan mereka yang menggunakannya, misalnya pemegang saham ataupun kreditur. Kemudian setelah teori efisiensi pasar, kita akan membahas teori agensi. Permintaan akan informasi akuntansi biasanya, Permintaan informasi keuangan dapat dikategorikan sebagai baik untuk pelayanan. Permintaan informasi keuangan dapat dikategorikan sebagai baik untuk pelayanan, terutama mempertimbangkan permintaan pelayanan informasi. Teori berkonsentrasi lain atau agen, misalnya manajer. Nah, ada sebuah pakar yang mengatakan, pakar ini yaitu Atkinson dan Feltham, menjelaskan bahwa permintaan untuk tujuan pengambilan keputusan menyatakan bahwa teori keagenan ini tentang hubungan di mana kesejahteraan satu orang, contohnya itu kayak pemilik, dipercayakan untuk mempertimbangkan terutama permintaan pelayanan untuk informasi. Nah, konsentrasi dari teori agensi ini tentang hubungan di mana dari satu orang, misalnya pemilik, dipercayakan kepada orang lain, agen atau misalnya manajer. Atkinson dan Feltham menjelaskan bahwa permintaan akan informasi kepengurusan berkaitan dengan keinginan untuk memotivasi agennya dan mendistribusikan risiko secara efisien. Nah, permintaan informasi untuk tujuan pengambilan keputusan berkaitan dengan peran dan informasi dalam keputusan statistik. Informasi berharga jika meningkatkan alokasi sumber daya dan risiko dalam perekonomian. Hal ini dilakukan dengan mengurangi ketidakpastian. Kepastian dalam teori keagenan ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ex ante atau ex post. Ex ante ini juga biasa disebut sebelum peristiwa. Ketidakpastian ada pada saat keputusan dibuat, seperti ketidakpastian tentang peristiwa yang dapat dikendalikan yang akan mempengaruhi produksi atau ketidakpastian tentang keterampilan manajer. Yang kedua yaitu ex post, setelah kejadian, ketidakpastian adalah setelah keputusan dibuat dan hasil direalisasikan. Ketidakpastian ini sama dengan ex ante. Ketidakpastian ex ante
yang dapat dikurangi dengan laporan ekspos tentang apa yang sebenarnya terjadi. Teori keagenan ini berfokus pada dampak alternatif laporan ekspos yang mempengaruhi ketidakpastian ekspos. Nah, dua pakar yang tadi yaitu Atkinson dan Feltham melihat peran penetapan standar sebagai salah satu mengidentifikasi situasi di mana peningkatan kesejahteraan akan diperoleh dari kebijakan yang diberikan pada pelaporan keuangan. Contohnya, kebijakan A lebih disukai daripada kebijakan B jika di bawah yang pertama setiap orang setidaknya sama kayanya seperti di bawah yang kedua, atau setidaknya satu orang lebih baik. Kebijakan A juga akan lebih disukai daripada kebijakan B jika menghasilkan alokasi sumber daya yang resikonya lebih efisien. Jadi di bawah pandangan ini tampak bahwa konsekuensi ekonomi yang dirasakan dari standar akuntansi memainkan peran penting. Nah, teori keagenan ini memberi kita kerangka kerja untuk mempelajari kontrak antara prinsipal dan agen untuk memprediksi konsekuensi ekonomi standar. Misalnya seringkali logis bahwa adanya kompensasi manajer dikaitkan dengan laba yang dilaporkan, atau mereka mungkin punya insentif yang lebih kecil untuk mencapai laba. Nah, di dalam situasi ini, salah satu jenis hubungan kontraktual antara pengguna data dan akuntansi perusahaan. Kontrak untuk data keuangan dapat menjadi alternatif pelaporan publik jika akuntansi deregulasi. Mekanisme pasar dapat menghasilkan informasi yang cukup mencapai titik equilibrium ideal sosial di mana biaya penyediaan informasi sama dengan manfaatnya. Untuk mendukung pandangan ini, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa pengungkapan wajib karena itu tidak perlu dan tidak diinginkan karena kekuatan pasar dapat diandalkan untuk menghasilkan informasi yang diinginkan. Selanjutnya, perusahaan memiliki insentif untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, yang dibuktikan dengan tingkat pengungkapan sukarela yang signifikan oleh perusahaan yang terdaftar. Nah, kemungkinan juga peraturan pelaporan yang berlebihan akan berkaitan dengan penunggang bebas yang tadi sempat dijelaskan di teori efisiensi pasar. Nah, sebenarnya pada dasarnya di mana biaya marginal informasi dianggap kurang dari manfaat yang mungkin ada. Nah, pengguna akan menuntut peningkatan tingkat pengungkapan. Tapi biasanya pihak yang berkepentingan yang menanggung sedikit atau tidak sama sekali dari biaya pengungkapan yang memiliki insentif lebih besar untuk menuntut peningkatan pengungkapan, maka adanya istilah free rider. Nah, ini bisa dibaca, selama mekanisme pasar tidak efisien, maka regulasi akuntansi diperlukan untuk mengurangi hasil yang tidak efisien dan tidak adil. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa teori regulasi terdiri dari 3, yaitu teori kepentingan umum, teori penangkapan regulasi, dan yang terakhir adalah teori kepentingan pribadi. Yang pertama ada teori kepentingan umum. Alasan ekonomi sentral untuk asal-usul intervensi pemerintah dalam operasi berbagai pasar dalam kepentingan umum adalah kegagalan pasar. Nah, dalam kerangka teoritis ini, regulasi dimaksudkan untuk regulasi ini dimaksudkan oleh legislatif untuk melindungi konsumen dari kepentingan dengan mengamankan peningkatan kerja ekonomi dibandingkan dengan yang tidak diatur situasi. Kegagalan pasar potensial terjadi jika ada kegagalan salah satu kondisi diperlukan untuk operasi terbaik dari pasar yang kompetitif. Nah, contoh potensi kegagalannya yaitu yang pertama, kurangnya kompetisi
hambatan masuk, asimetris informasi, dan produk barang publik. Nah, biasanya di dalam teori teori kepentingan umum ini, pemerintah akan ikut turut campur tangan. Yang pertama untuk mendapatkan suara, yang kedua karena kelompok kepentingan publik menuntut intervensi, dan yang terakhir karena mereka adalah penengah yang netral. Nah, teori kepentingan ini didasarkan pada asumsi bahwa pasar ekonomi ini tunduk kepada serangkaian ketidaksempurnaan pasar atau kegagalan transaksi yang jika dibiarkan akan dikoreksi dan akan menghasilkan hasil yang tidak efisien dan tidak adil. Ini juga didasarkan pada 3 lebih lanjut asumsi. Kemudian yang kedua, teori penangkapan regulasi. Kepentingan publik tidak akan terlindungi karena yang diatur menjadi menguasai atau mendominasi regulator. Yang diatur melindungi atau meningkatkan kekayaan mereka. Diasumsikan bahwa regulator tidak memiliki peran independen untuk dimainkan, tetapi hanya sebagai penengah antara kelompok-kelompok kepentingan yang berjuang. Terakhir, badan akuntansi profesional atau sektor koperasi berusaha untuk mengontrol penetapan standar akuntansi. Kemudian kita akan membahas yang terakhir atau teori kepentingan pribadi. Nah, sebuah teori ketiga muncul sebagai tanggapan atas ketidakpuasan dengan penjelasan yang diberikan baik oleh kepentingan publik dan teori penangkapan. Asumsi dari teori-teori tersebut akan memunculkan peraturan sebagai akibat dari tanggapan pemerintah terhadap masyarakat. Kemudian, pemerintah bukanlah penengah independen, tetapi secara rasional mementingkan ke diri sendiri. Mereka akan mencari pemilihan ulang. Mereka juga akan menjual kekuasaan mereka untuk memaksa atau mentransfer kekayaan kepada mereka. Jadi yang paling mungkin untuk mencapai pemilihan kembali jika mereka adalah penjabat terpilih atau meningkatkan kekayaan mereka jika mereka ditunjuk sebagai pejabat atau keduanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rudi. Sebentar. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan teori regulasi kepada audit dan akuntansi. Nah, di bab ini kita akan membahas seluk-beluk kenapa bisa ada terjadinya regulasi atau peraturan yang akan mengatur profesi audit dan akuntansi. Jadi, dalam setiap kegiatan atau profesi itu pasti tentu ada hukumnya, dan dasar hukumnya ini akan menjadi pegangan bagi pekerja untuk tidak melakukan atau melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan dalam pekerjaannya dan melakukan hal yang diperkenankan dalam pekerjaannya. Misalnya sebagai contoh, akuntansi. Diperkenankan bagi kami sebagai akuntan, contohnya adalah untuk menerapkan pembukuan yang standar atau dengan menggunakan batas wajar. Serta kita dilarang untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Ini adalah salah satu contoh peraturan regulasi yang ditetapkan dari negara Indonesia. Salah satu contohnya PSAK. PSAK itu kan mengatur tentang standar akuntansi. Nah, kita sebagai akuntan itu harus mengikuti standar tersebut dengan menggunakannya regulasi tersebut. Kita tentu akan menjalankan pekerjaan kita dengan mudah dan akan mencoba diri kita untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu pula dengan audit. Salah satu contoh Undang-Undang Nomor 11, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011. Dan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 itu juga mengatur bagaimana auditor ini akan bertindak. Dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 ini itu juga sudah salah satu
regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan PSAK atau peraturan standar akuntansi keuangan. Nah, ini pada saat ini kita akan membahas hal tersebut. Web selanjutnya. Nah, bagaimana regulasi yang kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari sebagai akuntan. Nah, di sini kita akan menggunakan penerapan teori kepentingan umum. Tadi sudah jelaskan mengenai penerapan teori kepentingan umum, di mana kepentingan dari suatu kelompok yang diuntungkan itu menjadi lebih teratas atau paling diperhatikan karena dengan adanya regulasi yang mendukung mereka. Sementara untuk kepentingan perbaikan atau perubahan yang bagus, yang tidak melanggar etika kita sebagai akuntan, itu dimundurkan karena tidak didukung dengan regulasi yang kuat. Oleh karena itu, muncullah salah satu dua regulasi ini. Yang pertama, Sarbanes-Oxley Act di United States atau Amerika Serikat pada tahun 2002. Undang-undang Sarbanes-Oxley Act ini, atau bisa kita sebut Sarbox kalau di Amerika Serikat, itu adalah salah satu undang-undang federal Amerika Serikat yang mengatur bagaimana tata cara kita sebagai akuntan atau auditor untuk menyelesaikan suatu perkara. Seperti contoh yang terkenal karena penggunaan Sarbanes-Oxley Act ini adalah kasus perusahaan PT Enron Energy dengan KAP Anderson. Nah, di sini KAP Anderson ini dia bersifat tidak independen dan melakukan audit yang terus-menerus kepada perusahaan Enron Energy, sehingga perusahaan Enron Energy ini selalu diuntungkan baik dalam sisi perpajakan, keuangan, maupun semuanya itu serba dimanipulasi. Dengan manipulasi ini, otomatis pihak yang berkepentingan dalam perusahaan Enron pasti akan jadi semakin kaya, dan tentunya akan membuat perusahaan tersebut lama-kelamaan menjadi dicurigai oleh perlindungan hukum. Nah, dari sinilah muncullah Sarbanes-Oxley, karena dari KP Anderson itu dia sudah ketahuan telah melakukan kecurangan audit seperti pemalsuan laporan keuangan dan sebagainya. Nah, guna dari Sarbanes-Oxley ini, dia itu berguna sekali untuk menyelesaikan masalah kasus Enron tersebut, sehingga sebagaimana yang kita bisa lihat di zaman sekarang, untuk nama KAP Anderson itu kan dulu masuk dalam bagian Big Five KAP. Nah, karena dengan kasus ini dan munculnya perusahaan Enron yang dinyatakan bangkrut atau failing dan telah diakui bahwa dia telah melakukan penyelewengan keuangan dan pemalsuan laporan keuangan di luar batas wajar, otomatis dari semua cabang yang ada di seluruh dunia, dari Enron Energy maupun KP Anderson, dikenakan sanksi, yaitu penutupan operasional dari dua perusahaan tersebut. Sehingga sekarang yang kita bisa kenal untuk PT Enron Energy sudah hilang dari peredaran pasar, serta kita juga jarang sekali mendengar ada bibit-bibit baru untuk Enron ini untuk tumbuh. Itu jadi tidak ada karena Sarbanes-Oxley ini itu sudah memblacklist perusahaan Enron karena telah melakukan pelanggaran. Itu sama halnya dengan KP Anderson. Dulu kan KP Anderson itu bagian dari Big Five, tapi karena terkena pasal Sarbanes-Oxley Act ini, jadi perusahaan di berbagai cabang dunia termasuk KP Anderson itu dia semua ditutup, sehingga sekarang yang kita kenal hanyalah Big Four sekarang, karena perusahaan KP Anderson itu sudah ditutup dan dicabut hak untuk beroperasional dan melakukan jasa audit. Ini adalah sebuah peringatan keras bagi auditor atau perusahaan yang beraninya nakal dalam menetapkan laporan keuangan yang di luar dari batas wajar, serta adanya penyelewengan keuangan yang tidak diperhatikan dari auditor yang independen. Lalu kemudian selain dari Sarbanes-Oxley, ada juga Dewan Peninjau Standar Akuntansi yang diterbitkan di Australia pada tahun 1984. Nah, Dewan Peninjau Standar Akuntansi ini itu ranah hukumnya dalam sifat regional, yaitu hanya terjadi di Australia. Segala sesuatu yang terjadi di Australia, dan salah satu contohnya kasus di Australia dan ada juga di Selandia Baru, biasanya nih
untuk Dewan Peninjau Standar Akuntansi itu masuknya ke wilayah Selandia Baru dan ke Australia ke bawah. Nah, ini dalam Dewan Peninjau Standar Akuntansi, dia adalah kepala hukumnya dalam standar peninjau akuntansi di negara tersebut. Nah, di sini ada catatan juga dengan tetapi manajer memiliki insentif untuk secara sukarela mengkoreksi persepsi kegagalan pasar tentang perusahaan mereka. Nah, maksud dari ini adalah manajer ini dia punya insentif, jadi dia punya kesukarelaan bagaimana dia untuk mengkoreksi pandangan dia atau mengubah pandangan dia atau mindset mereka tentang kegagalan produknya dalam suatu perusahaan mereka di pasar perdagangan. Misalnya sebagai contoh, saya adalah produk A, namun di pasar ternyata produk saya ini gagal untuk diperjualbelikan, sehingga di sini saya sebagai manajer yang baik harusnya memiliki sukarela untuk mengkoreksi persepsi saya mengapa barang saya atau produk saya tidak dapat terjual dengan baik. Nah, disinilah manajer harus bersifat lebih transparan dan juga bersifat lebih jujur untuk mengubah metode strategi dia dalam memenangkan persaingan. Karena rata-rata misi dari perusahaan itu adalah mencari profit dan memajukan kesejahteraan dari perusahaannya dan karyawannya. Nah, sebagai saya sebagai manajer, otomatis saya juga harus memperhatikan regulasi yang akan saya gunakan. Nah, kalau saya cuma hanya belajar strategi tanpa belajar regulasi, itu sama saja kita seperti berjalan tidak menggunakan mata, karena ada beberapa koridor hukum yang perlu kita hindari dan ada beberapa koridor hukum yang mana kita kuat di sana. Jadi sebagai manajer, alangkah baiknya kita memahami bidang kita dan juga hukum kita. Kalau misalnya di Amerika Serikat mereka menggunakan Sarbox Act atau Sarbanes-Oxley Act, dan di Australia mereka menggunakan Dewan Peninjau Standar Akuntansi, di Indonesia kita menggunakan PSAK atau Peraturan Standar Akuntansi Keuangan, yaitu yang di mana kita mengikuti standar International Accounting, yaitu IFRS. Nah, di sini saya harus mempelajari lebih dalam mengenai PSAK dan IFRS, yang di mana akan membantu saya di masa depan kalau misalnya saya terjerat hukum, dan mungkin saja persepsi dari setiap orang dalam menanggapi hukum itu kan berbeda-beda. Dan di sini kalau misalnya kita paham soal hukumnya, terus kita bisa memahami koridor mana yang kita bisa temui atau kita bisa unggulkan, disitulah kita menjadi keuntungan kita untuk terus bermaju dan untuk terus menjadi perusahaan yang terdepan dalam perdagangan. Sementara kalau misalnya kita hanya sebatas tahu strateginya tanpa memahami hukumnya, sebagai contoh, saya menggunakan eksploitasi manusia secara besar-besaran di dalam perusahaan saya dalam memproduksi sebuah produk A. Nah, dalam ranah hukum, mengeksploitasi manusia itu adalah sebuah kesalahan besar, sehingga saya selaku manajer bisa saja dikenakan pasal-pasal berlipat. Nah, namun seandainya bila saya menggunakan peraturan yang bisa saya gunakan untuk perlindungan manajer dan juga perlindungan karyawan, tentu saya akan menganggap itu bukan pengeksploitasian manusia, tetapi melainkan adalah pemberian jasa kerja lembur, yaitu untuk mempercepat penyelesaian masalah antara perusahaan dan klien. Nah, dari sini saja kita sudah bisa melihat bahasa mana yang lebih enak untuk kita sebagai perusahaan itu mengambil keputusan yang terbaik dengan menerapkan teori kepentingan umum berdasarkan regulasi yang berlaku. Seperti yang contoh tadi, antara eksploitasi manusia dengan pemberian jasa jam kerja lembur secara sukarela. Berarti kalau misalnya saya menggunakan jasa lembur sukarela, otomatis mereka yang berkeinginan untuk menambah insentif untuk bekerja secara ekstra, pasti tentunya ada dia atau dalam undang-undang, dan saya sebagai manajer harus mematuhi undang-undang tersebut. Nah, dengan mematuhi undang-undang tersebut, maka kita terbebas dari yang namanya jeratan hukum. Dan dengan memahami itu sudah menjadi nilai utama atau nilai lebih kita untuk memahami strategi dalam
lingkungan perdagangan atau perusahaan dan juga memahami teori kepentingan umum. Bukan hanya teori kepentingan umum ini bukan hanya untuk di bidang perdagangan saja, melainkan akuntansi. Sebagai contoh, penerapan teori kepentingan umum yang mana kita harus menerapkan PSAK. Sebagai contoh, kita kan menggunakan standar IFRS dan kita tahu ada IAS. IAS itu International Accounting Standard, juga menerapkan sebagai contoh IAS nomor 39, yaitu tentang penggunaan nilai wajar dan historical cost. Nah, di sini dari yang telah saya baca dari buku, biasanya dalam kasus historical cost itu dibebaskan pada sebelum 2007, yaitu sebelum krisis tahun 2008. Nah, di sini perusahaan itu bebas untuk menggunakan pemahaman melalui historical cost. Namun karena telah mengalami krisis, otomatis akan memudahkan perusahaan untuk mengurangi bebannya, yaitu dengan menggunakan fair value atau nilai wajar. Nah, itu sebagai contohnya. Maka saya sebagai akuntan harus memahami itu. Kalau misalnya saya sekarang tinggal di tahun 2021, otomatis saya harus mengikuti kebijakan terbaru, yaitu IAS nomor 39 dengan harga nilai wajar. Kalau misalnya ada perusahaan yang saya tangkap menggunakan nilai historical, otomatis mereka akan saya bisa kenakan hukum dong, karena itu sudah melanggar salah satu regulasi yang menjadi supremasi dalam akuntan kita, dan kita juga bisa memakai itu sebagai perlindungan hukum pada perusahaan akuntan dan juga sebagai pemberian kepastian hukum kepada perusahaan tersebut. Nah, dengan adanya bekerja sama dalam supremasi hukum dan juga adanya kepastian hukum, negara tersebut akan menjadi makmur, terutama dalam bidang keuangan, yang dimana itu keuangan itu sangat sensitif sekali dalam pelaporan keuangan, terutama bagaimana dalam bernegara itu perlu adanya pengalokasian keuangan yang harus transparan, dan tentunya masyarakat selaku publik harus perlu tahu bahwa laporan keuangan perusahaan ini akan dibawa kemana, dia rancangan kemana, dan akan jadi seperti apa. Nah, di sini kita sebagai akuntan harus sudah tahu jawabannya, yaitu dengan menerapkan regulasi atau peraturan akuntansi yang digunakan untuk mengaudit ataupun melihat laporan keuangan yang dilakukan atau yang dicetak dari perusahaan tersebut. Itu adalah suatu peran kita sebagai akuntan untuk memperhatikan keuangan negara dan keuangan perusahaan agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan sustainability and transparency about financial accounting. Next. Lalu sekarang kita akan membahas mengenai teori penangkapan dan penerapannya. Di sini adalah menjadi pertanyaan, apakah ASRB ditangkap oleh profesi akuntansi? ASRB itu Accounting Standard Board, atau yang kita sebut sebagai kepala hukumnya dari luar negeri. Nah, di sini apakah ditangkap oleh profesi akuntansi? Iya, ditangkap oleh profesi akuntansi. Kenapa? Karena di sini akuntan itu berpegang teguh dengan peraturan ASB dan persetujuan dari ASRB. Tanpa adanya persetujuan dari ASRB, akan lebih susah kita sebagai akuntan untuk menggunakan regulasi yang tepat dalam menanggapi sebuah fenomena akuntan. Misalnya sebagai contoh, menggunakan IAS 38, yaitu tentang intangible asset atau aset tidak berwujud. Dalam ASRB kan dibilang ada penggunaan intangible asset yang tidak sesuai dengan peraturan, dan juga ada pula harta intangible asset yang bisa dilanggar atau menjadi gray area bagi perusahaan-perusahaan nakal. Nah, di sini ASRB itu memiliki kekuatan hukum yang sangat powerful untuk mengatur hal tersebut. Makanya dengan penerapan salah satu contoh tadi IAS nomor 38, itu intangible asset itu ada masa manfaatnya, sehingga itu sudah ditetapkan oleh ASRB, sehingga bagi siapapun perusahaan yang berani-beraninya mengganti
masa manfaat sesuai peraturan ASRB, itu tentunya akan dikenakan sanksi hukum. Salah satu sanksi hukum yang ringan mungkin adalah teguran dan peringatan keras bahwa untuk tidak melanggar lagi. Namun bagaimana dengan apabila perusahaan itu sudah menjalani selama bertahun-tahun dan tidak ketahuan? Tentunya ASRB akan menjadi memberikan hukuman sanksi yang berat, yaitu adalah pencabutan izin usaha dan pemberitahuan kepada publik bahwa perusahaan tersebut ini buruk dan sahamnya tentu akan jatuh kan. Dengan saham yang jatuh otomatis investor yang menanamkan dananya di perusahaan tersebut akan menarik dananya, dan itu akan menyebabkan lama-kelamaan perusahaan yang melanggar ketentuan ASRB ini jadi bangkrut. Dengan bangkrutnya perusahaan ini, maka mereka tidak punya pilihan lain selain untuk dinyatakan sebagai pilot atau tidak melanjutkan perusahaannya lagi dan membiarkannya menjadi PT kosong. PT kosong itu jadi badan usahanya berhenti. Jadi cuma tinggal namanya aja, nggak ada perusahaan lagi, nggak ada kegiatan lagi. Nah, untuk informasi, PT kosong ini sebenarnya bisa dibeli, hanya namanya saja, tapi bisa juga diubah struktur produksi dan kegiatannya dengan persetujuan dari ketentuan pemerintah dan akuntan, supaya dengan adanya pembelian PT baru yang kosong ini diharapkan owner yang baru ini dia tidak melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh pemilik PT sebelumnya. Nah, tugas kita sebagai akuntan juga sebagai pemberi saran atau pemberi opini untuk pelaku usaha dan juga manajer perusahaan agar mereka itu mudah memberikan keputusan dan juga supaya perusahaannya terus berjalan lancar sampai nanti mereka dapat untung dan profit dan menjadi perusahaan yang besar, dan mungkin saja dengan perusahaan yang besar ini dan mengikuti standar ASRB, dia bisa saja dicap sebagai perusahaan terbaik dan sudah sesuai dengan ketentuan ASRB dengan pelaporan keuangan yang menggunakan standar batas wajar. Lalu yang kedua, apakah harmonisasi internasional bukti penangkapan oleh perusahaan besar ASX dan profesi akuntan? Ini profesi internasional bukti penangkapan oleh perusahaan besar ASX dan profesi akuntansi. Betul, dengan adanya harmonisasi internasional bukti penangkapan ini adalah sebagai peringatan bagi kita bahwa profesi akuntansi itu berperan besar dalam ASX atau Accounting Standard Execution dan perusahaan besar, di mana kita sebagai akuntan ini melaporkan laporan keuangan tersebut secara independen tentunya. Maksud dengan independen ini artinya kita tidak dipengaruhi dari subjektivitas perusahaan tersebut. Kita membangun perusahaan, terus kita membeli jasa akuntan. Otomatis kita sebagai perusahaan yang baik, kita tidak seharusnya dong membayar tips lebih untuk akuntan kita karena hanya kita meminta untuk memanipulasi soal perpajakan atau keuangan. Itu tidak boleh sama sekali. Dan juga kalau misalnya akuntan tersebut beraninya mau menerima tips tersebut untuk memanipulasi keuangan itu, dia juga akan dikenakan sanksi juga. Nah, di sini dengan adanya hubungan perusahaan besar ASX dan profesi akuntan itu bisa menyebabkan keselarasan dan keharmonisan dalam berbisnis. Misalnya sebagai contoh, perusahaan garmen PTA itu telah melakukan produksi secara besar-besaran dan itu dianggap sebagai ada kendala di dalam divisi keuangannya. ASX mengirim seseorang akuntan untuk menginvestigasinya. Nah, pada saat akuntan ini menginvestigasi, misalnya ada sebuah masalah, akuntan ini harus segera cepat-cepat melaporkan ke ASX. Karena dengan cepat-cepat melaporkan ke ASX, itu ASX akan bisa mengambil tindakan dan treatment lebih cepat. Seperti contoh, kalau misalnya dia melakukan pelanggaran dalam produksi yang dimana dikurangi, bisa saja ASX ini dia mengirimkan auditor investigasi. Jadi ada kemungkinan dalam audit itu ada dua. Yang pertama human error atau yang kedua disengaja. Kalau misalnya dalam perusahaan tersebut
diakui dan benar-benar ternyata itu adalah human error, pasti ada kemungkinan peneguran saja atau peringatan supaya untuk tidak diulangi lagi dan dijadikan sebagai pengalaman. Lalu bagaimana dengan yang adanya disengaja? Kalau misalnya disengaja dan itu ketahuan, itu adalah sebuah aib yang besar bagi perusahaan. Mengapa dianggap sebagai aib? Karena itu akan menjadi bahan pembicaraan di perusahaan dan tentunya manajer akan segera mengambil tindakan dong, antara memecat pegawai tersebut atau memindahkan pegawai tersebut ke divisi lain yang mana membuat rotasi dari pegawai tersebut jadi lebih lancar dan juga perusahaan jadi lebih baik dan menempatkan right man on the right place atau penempatan orang pada tempat yang benar. Nah, dari sini itu kita sudah dapat siklusnya, mulai dari perusahaan besar mengalami masalah, terus AS sebelumnya ada ASX yang memantau perusahaan tersebut. Nah, setelah itu ASX memanggil memanggil profesi akuntan, salah satunya auditor atau jasa akuntan. Biasanya sih untuk akuntan ini adalah KAP. KAP itu untuk membahas perusahaan tertentu dan mitranya juga ada mitra bisnisnya. Tapi ada juga perusahaan KAP itu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 di mana ada koridor-koridor hukumnya. Nah, di sini dari profesi akuntan ini dia akan mengidentifikasi dan mencari masalah dari perusahaan besar tersebut, lalu dikirim nanti ke ASX. Lalu setelah ASX menerima laporan tersebut, otomatis mereka akan mengambil langkah-langkah pasti dan langkah-langkah spekulatif, yaitu langkah-langkah yang kemungkinan besar terjadi. Misalnya sebagai contoh, dalam laporan keuangan ada manipulasi yang disebabkan karena human error, dan itu benar-benar terjadi human error. Nah, karena terjadinya human error, otomatis kan ASX akan menetapkan bahwa ini sebenarnya bersih, tapi hanya human errornya saja. Lebih baik dirotasi atau kemungkinan berikan peringatan keras saja. Nah dengan itu dari situ itu hanya tindakan saat itu juga. Lalu bagaimana dengan tindakan di masa depan? Ya, itu atau kita sebut sebagai tindakan spekulatif. Tindakan spekulatif ini maksudnya adalah bagaimana pandangan ASX ini terhadap masa depan perusahaan yang diaudit atau dicek laporan keuangannya. Sebagai contoh, karena tadi human error pasti ada kemungkinan manipulasi. Maka dari ASX ini dia akan memberikan saran kepada perusahaan tersebut untuk menempatkan orang yang transparan dan jujur dalam bekerja, serta adanya audit internal per hari atau per minggu sebagai contoh. Nah, itu sudah sebagai langkah spekulatif dari ASX. Lalu yang ketiga, apakah IASB telah ditangkap oleh FASB? Oke. Di sini IASB itu International Accounting Standard Board, yaitu standar akuntansi yang kita ikuti sebagai akuntan, dan itu juga sebagai pedoman kita dalam melakukan profesi kita sebagai akuntan. Lalu bagaimana dengan FASB? FASB itu kalau nggak salah Federal Accounting Standard Board. Jadi mereka itu bukannya ditangkap, lebih ke arah kolaborasi atau kerjasama dalam penetapan regulasi perusahaan dan regulasi akuntansi. Dengan adanya dua giant hukum besar ini atau dua raksasa besar hukum ini, itu akan menjadi kekuatan terbesar dalam hukum akuntan, dan itu juga bisa menekankan akuntan-akuntan agar tetap bertracking atau tetap mengikuti jalan yang benar dalam pelaporan keuangan, jasa akuntansi ataupun jasa perpajakan dan sebagainya. Itu semua diatur dalam IASB dan FASB. Bagaimana kalau misalnya IASB dan FASB ini mendapati adanya akuntan yang bandel atau nakal atau tidak mengikuti standar mereka? Nah, di sini IASB dan FASB itu akan menetapkan hukuman tentunya, karena di dalam undang-undang akunting itu biasanya ada sanksi dan dendanya. Misalnya akunting ini melakukan audit yang tidak independen, dan kebetulan itu terjadi karena
human error. Nah, di sini aku biasanya kalau dalam human error ada sanksinya berapa, dan mungkin ada juga dendanya. Nah, dan ada kalau misalnya ada yang terjadi uh, misalnya ada terjadi pelaporan keuangan di luar dari batas wajar, dan itu terjadi karena non independen atau berdasarkan subjektivitas akuntan, otomatis akuntan itu akan kena hukum yang lebih berat. Nah, itu dilihat dari sebagaimana dampaknya dan tindakan dari akuntan nakal ini terhadap hukum. Tapi alangkah baiknya kita sebagai akuntan mengikuti etika akuntan atau etika profesi akuntan, karena dengan mengikuti etika akuntan dan etika profesi akuntan itu akan memudahkan kita untuk terhindar dari hukum. Dengan ada pepatah mengatakan kalau misalnya kita bermasalah dengan hukum, itu akan menjadi rekam jejak hitam bagi diri kita, dan tentunya akan menyusahkan kita untuk menyusahkan kita ya, dalam rumor menyusahkan kita untuk direkrut dalam perusahaan sebagai rumor-rumornya. Namun saya yakin bahwa kalau misalnya akuntan ini percaya dengan hukum dan dia mengikuti supremasi hukum, insya Allah akan terbebas dari yang namanya jeratan hukum tersebut. Karena biasanya akuntan itu adalah orang yang berintegrasi, dan dia itu punya integritas yang tertinggi karena dia udah punya body knowledge, sudah punya pengetahuan, dan dia udah tahu bagaimana apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan. Tentunya memudahkan akuntan untuk bekerja dan bergelut dalam dunia akuntan. Selanjutnya, ini adalah lanjutan dari penerapan teori kepentingan pribadi. Nah, teori kepentingan pribadi ini saat ditetapkan pada pembentukannya itu di ASRB, dan berbagai teori regulasi itu tidak saling eksklusif. Apa sih maksud dari 2 poin ini? Maksud dari 2 poin ini itu adalah teori kepentingan pribadi itu tidak dapat diterapkan, dan dalam pembentukannya itu disetujui oleh yang namanya ASB, Accounting Standard Record Board kalau nggak salah. Dan itu adalah sebagai di mana kepentingan pribadi itu selalu dihilangkan dari ASRB, karena ini masalahnya menyangkut hajat orang banyak tentunya, sehingga segala suatu kepentingan pribadi itu diterapkan dalam awalnya pada pembentukan ASRB. Tetapi ada pula berbagai teori regulasi yang tidak saling eksklusif. Maksud dalam teori regulasi itu yang tidak saling eksklusif ini artinya tidak ada yang namanya dominasi, yang mana itu mayoritas itu dia menguasai suatu lingkup akuntan. Sebagai contoh, saya sebagai akuntan ini memegang kuasa penuh di bidang pelaporan keuangan, dan regulasinya saya paham. Nah, di sini regulasinya saya udah paham nih, dan otomatis saya sudah menjadi kekuatan mayoritas dari perusahaan saya, karena saya sudah bertindak sebagai staff dan intinya manajer tertinggi lah. Lalu kemudian dari suatu bawahan saya mengatakan bahwa ini sebenarnya salah Pak, bahwa ini tidak sesuai dengan accounting hukum kita dari ASRB. Nah, di sini saya sebagai manajer, saya tidak mau ambil resiko dengan hukum, karena regulasi hukum itu adalah nomor 1, dan itu negara ini adalah negara hukum, dan kita harus percaya dengan hukum dan supremasinya. Nah, oleh karena itu saya sebagai manajer yang baik tentu akan mengikuti bawahan saya untuk masalah regulasi agar perusahaan kita berjalan dengan lancar. Karena saya sebagai manajer bukan cuma untuk menaati hukum saja, melainkan saya juga harus memperhatikan kesejahteraan bawahan saya atau anak buah saya. Kenapa? Karena dalam contoh seperti tadi kasus Arthur Andersen dan kasus Enron Energy itu kan dampaknya terjadi secara global, yaitu penutupan layanan atau produksi atau operasional dalam perusahaan inti dengan perusahaan cabang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, dampak dari penutupan operasional dan penutupan profesi serta penutupan dari pabrik ini kan itu akan berdampak pada pekerjaan orang banyak. Nah, pekerjaan orang banyak ini kan bisa menyebabkan di mana akan terjadi pengangguran.
dan itu akan menjadi kesulitan karena dengan adanya banyak pengangguran itu akan menjadi lebih susah dan mungkin bisa saja dengan pengangguran itu kesejahteraan karyawan saya bisa menjadi lebih turun, dan saya sebagai orang yang mengikuti etika dan memahami soal rasa hati nurani, otomatis saya akan mengikuti yang namanya hukum tersebut, dan saya akan mensetujui bahwa kalau misalnya itu benar dan itu sesuai dengan ASRB, saya akan mengikuti itu. Dan itu mungkin akan berdampak baik bagi perusahaan kita, di mana perusahaan kita bisa saja menjadi perusahaan yang maju dan dipercaya, dan jadi lebih baik, dan mungkin bisa saja dicap sebagai perusahaan yang terpercaya dan banyak menjadi favorit dari semua orang. Karena dengan nama yang baik dan sebuah cap yang baik dari akuntan ataupun dari review orang lain, itu bisa menarik customer lain ke perusahaan saya. Nah, dengan bukti nama yang baik dan dipercaya serta tingkat laporan yang serba transparan dan tidak melanggar hukum regulasi dari akuntabilitas akuntan perusahaan, otomatis masyarakat akan percaya pada perusahaan kami, dan perusahaan saya tentu akan banyak ditanami modal. Nah, dengan ditanami modal, kita bisa saja dengan mudahnya mengekspansi perusahaan kita dengan pembangunan cabang di mana saja. Nah, dan jadi intinya di sini kepentingan pribadi itu diterapkan oleh ASRB, tetapi dalam teori regulasi itu tidak ada saling eksklusivitas. Jadi saya sebagai kepentingan pribadi punya kepentingan pribadi di ASRB, dan juga sebagai regulator saya juga tidak punya kepentingan untuk eksklusif atau lebih mendominasi atau memaksa bawahan saya atau regulasi ini lebih rendah dari saya. Itu tidak bisa, karena teori regulasi itu tidak bisa saling eksklusif di sini. Dan mau tidak mau hukum itu harus tetap ditegakkan. Sehingga dengan adanya penegakan hukum yang baik dan dengan penegakan hukum yang baik dan sejalannya hukum dengan sinergi perusahaan itu sangat baik, bisa saja perusahaan saya dianggap sebagai perusahaan terbaik dan tidak melanggar standar akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan saya. Dengan laporan keuangan yang transparan dan pelaporan akuntan yang wajar dan itu secara publik akan jadi semakin lebih baik dan akan semakin percaya untuk menanamkan modalnya di perusahaan saya. Next. Nah, ini adalah bagaimana penetapan standar sebagai proses politik. Biasanya di dalam standar ini ada yang namanya proses politik. Bukan cuma di akunting saja, di pemerintahan juga ada. Sebagai contoh penetapan undang-undang. Undang-undang itu kan pasti ada yang namanya politik. Bagaimana undang-undang ini berlaku dan bagaimana undang-undang ini dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Nah, di sini ini adalah permainan politik. Termasuk juga dalam penetapan standar di akunting. Sebagai contoh, di sini penetapan standar adalah proses politik karena dapat mempengaruhi banyak kelompok. Mengapa dia dapat mempengaruhi banyak kelompok? Nah, di sini penetapan standar itu dia lebih mengarah ke bagaimana change atau perubahan kita terhadap suatu fenomena akuntan. Sebagai contoh, misalnya dalam akuntan itu kalau nggak salah di dalam IAS sebelum 2017 sebagai contoh sebelumnya, itu kan awalnya tidak disetujui atau dibebaskan untuk perusahaan menggunakan historical cost. Nah, itu sudah sebelum terjadi persetujuan dengan historical cost, itu sebenarnya sudah ada perdebatan antara negara Prancis dan Jerman soal pembentukan IAS ini. Nah, kenapa terjadi pemberontakan? Pelobian atau pengargumentasi dari negara Prancis dan Jerman ini itu karena dia adalah dia bagian pihak yang terpengaruh dalam perusahaan tersebut, karena perusahaan itu biasanya menggunakan historical cost ketika diganti menjadi fair value atau nilai wajar, otomatis kan sifatnya jadi berbeda kan pelaporannya, dan tentu mungkin ada dari sebagian orang menganggap ini pasti menyusahkan kita nih sebagai akuntan, kenapa kita harus mengikuti yang namanya fair value dibanding historical cost, padahal historical cost menurut mereka lebih baik dan lebih mudah dilaporkan. Ini yang namanya politik, karena ada segelintir orang atau beberapa orang itu
punya kepentingan utama dan itu harus diuntungkan, dan ada juga di dalam kepentingan politik ini ada yang dirugikan atau pihak yang kalah dengan pihak yang menang. Nah, di sini penetapan standar itu termasuk juga ada proses politiknya. Biasanya di sini di dalam poin kedua, yang berkonflik itu biasanya yang mementingkan diri sendiri. Maksud dari mementingkan diri sendiri itu adalah lebih ke arah dia harus diuntungkan. Nah, sebagai contoh, dalam regulasi ini gray area atau daerah yang standar akuntansinya yang bisa dikenakan hukum, tidak bisa dikenakan hukum, atau kita sebut dalam hukum namanya gray area atau daerah kasat mata yang tidak bisa dikenakan pidana, itu saya misalnya paham itu. Terus saya menggunakan ini sebagai acuan. Bagaimana kalau kita menggunakan ini sebagai acuan? Nah, banyak orang yang mungkin setuju karena positif, ini bagus nih idenya, dan mungkin saja ini akan berdampak pada kebaikan mereka dengan mungkin menyimpan uang mereka dalam beban atau sebagainya. Nah, tapi ada beberapa orang yang tidak setuju karena ini seharusnya sudah melanggar hukum sepasal sekian. Nah, di sini biasanya saya sebagai orang yang memahami ini akan pasti berargumen dong dengan orang yang tidak paham ini dan menganggap bahwa saya melanggar hukum, padahal kenyataannya enggak, tidak melanggar hukum. Nah, di sini itu adalah yang konflik antara yang mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, yang kepentingan diri sendiri dalam contoh tersebut adalah saya yang memilih untuk menggunakan ini sebagai senjata ampuh saya agar terhindar dari yang namanya kerugian. Kan kadang ada perusahaan yang menggunakan daerah-daerah pajak, sebagai contoh daerah-daerah pajak yang hukumnya masih tidak kasat mata atau menggunakan gray area. Jadi tentu adanya perusahaan pajak yang seleluasa mungkin memanfaatkan perpajakannya mereka. Kadang ada yang mengurangi, kadang ada yang menambah, atau ada yang sebagainya. Itu biasanya dalam suatu kasus itu ada beberapa contohnya, tapi dalam kenyataannya itu sebenarnya bukan masalah regulasinya, tapi bagaimana kita sebagai akuntan dan pelaku bisnis dalam perpajakan itu bagaimana kita menerapkan etika kita. Etika di mana kita menetapkan sebuah standar ini bagus, tapi ada penyelewengan. Lalu kita harus berpikir di mana salahnya. Di mana salahnya dari standar ini? Kita perlu kembali lagi untuk mendiskusikan bagaimana standar ini agar mereka yang melanggar standar ini itu tidak terkena jeratan hukum dan bisa saja menjadi jera. Nah, di sini dari yang contoh saya ini itu adalah termasuk dalam poin ketiga, yaitu di mana regulator harus membuat pilihan politik. Maksud dari membuat pilihan politik di sini adalah regulator ini sebagai penentu bagaimana sebuah regulasi atau standar itu menjadi yang ditetapkan. Misalnya sebagai contoh, undang-undang pasal sekian ada gray areanya atau daerah yang tidak bisa dikenakan hukum pidananya oleh perusahaan. Perusahaan memanfaatkan itu, memanfaatkan daerah-daerah tidak kena ranah hukum atau gray area ya. Nah, kita sebagai akuntan pasti paham bahwa itu sudah melanggar etika kita sebagai akuntan. Misalnya sebagai contoh pajak sekian, contoh undang-undang pajak. Saya lupa pasal berapa, tapi ada yang saya pahami gray area. Misalnya di undang-undang pajak ini contohnya pengurangan pajak itu sebenarnya 5%, tetapi kita sebagai akuntan pajak pasti akan berpikir di mana jasa kita, di mana hati nurani kita sebagai perusahaan yang telah diberikan fasilitasnya oleh negara, terus pajaknya kecil. Kan itu sebagai dasar pemikiran kita untuk etika, bagaimana sih itunya timbal baliknya dari perusahaan kepada negara. Otomatis kita kan tentu tidak bisa bertindak banyak karena kita hanya sebatas akuntan. Oleh karena itu dengan sebagai akuntan kita harus berani berbicara ini kepada regulator. Dengan bantuan regulator bisa saja regulator membuat pilihan politik bahwa pajak sekian dinaikkan jadi 10% atau 15%. Nah, dengan adanya pilihan politik ini, tentu otomatis kita sebagai akuntan jadi lebih mudah untuk mengaudit perusahaan perpajakan. Dan tentu ada pula
kembali lagi seperti di poin kedua, pasti adanya kepentingan yang mementingkan diri sendiri, yaitu perusahaan tentu pasti akan dirugikan karena dia membayar pajaknya lebih tinggi dari apa yang sebelumnya. Nah, dari sini saya akan membahas dalam poin keempat, yaitu di mana regulator harus memiliki mandat untuk membuat pilihan sosial. Maksud di mana regulator memiliki mandat untuk membuat pilihan sosial di sini itu kekuatan hukum atau perintah langsung dari kalau dalam akunting itu kan ada strata jabatan. Nah, dengan adanya strata jabatan atau strata dari sebuah organisasi diberikan mandat dari atasan kepada bawahan. Misalnya dari contohnya presiden paham tentang akuntan. Dia memberikan mandat kepada regulator untuk menyelesaikan masalah perpajakan begini. Misalnya sebagai contoh, tolonglah dinaikkan harga pajaknya jadi 15%. Nah, dengan surat perintah dari presiden ini, regulator itu sudah memiliki mandat, yaitu surat langsung dari pemerintah untuk menaikkan pajak tersebut. Nah, dengan adanya mandat tersebut di sini, regulator harus menetapkan pajak tersebut, dan itu harus memperhatikan pilihan sosial, yaitu dampak-dampak bagi sosial. Kan kadang ada perusahaan yang ditetapkan pajaknya sekian, tapi itu berbeda koridor atau berbeda produksi. Sebagai contoh, misalnya produksi baju pajaknya 5%. Terus produksi penjualan ekspor impor pajaknya 5%. Misalnya contoh 5% lah. 5%. Terus tiba-tiba perusahaan ini diminta sama regulator dari pemerintah itu dinaikkan pajaknya jadi 20% untuk pembayaran dari industri pakaian, dan sementara di industri ekspor dikenakan tarif 15%. Otomatis itu kita harus memikirkan apakah apa ini tepat sesuai dengan sosialnya mereka atau tidak. Kalau misalnya tidak, itu berarti akan menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial dan tentunya akan berdampak pada demo-demo yang kemungkinan menyebabkan ekonomi negara jadi sedikit terhambat. Lalu kemudian di poin terakhir ini adalah pengakuan piutang ragu-ragu itu dapat mempengaruhi entitas secara berbeda. Maksud dari pengakuan piutang ragu-ragu ini berarti saya punya piutang atau di mana orang tersebut berhutang sama saya. Orang yang berhutang sama saya itu kan berarti kita anggap sebagai piutang. Nah, ada suatu kasus di mana orang yang berhutang ini tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Nah, di sini ada kasusnya misalnya sebagai berikut. Nah, otomatis bagi kita itu menganggap bahwa si penghutang ini tidak bisa membayarnya, tapi dia memberikan harapan bahwa dia akan membayarnya di lain waktu. Nah, saat dia memberikan harapan untuk membayar di lain waktu, itu sudah menjadi piutang ragu-ragu bagi kita. Nah, di sini dalam poin ini dia di mana pengakuan piutang ragu-ragu itu dapat mempengaruhi entitas secara berbeda. Maksud mempengaruhi entitas secara berbeda ini, dia lebih ke arah seberapa telatnya atau seberapa terlambatnya dan seberapa cepatnya pembayaran piutang tersebut. Karena misalnya sebagai contoh, perusahaan saya krisis soal barang, lalu saya butuh piutang. Setelah piutangnya belum dibayar dibayar, lalu setelah dibayar setujulah perusahaan saya aman, lancar. Tapi bagaimana dengan perusahaan yang tidak sesuai? Bisa aja jadi nanti susah untuk dibayar atau perusahaannya jadi susah untuk melanjutkan usahanya. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh dari itu instrumen keuangan dan aset tak berwujud. Nah, di sini ada salah contoh aset IAS nomor 39 tentang yang tadi contohnya itu tentang pengakuan pengukuran fair value dan historical cost. Itu sudah saya jelaskan dengan kasus Jerman dan Prancis yang tidak setuju, namun di 2017 dia akan setuju karena krisis tersebut jadi beralih ke fair value. Lalu untuk aset tidak berwujud ini, dia lebih ke adopsi IAS nomor 38 di mana Australia menggambarkan proses politik dan penetapan standar. Di sini IAS 38 itu pengaruhnya kepada
intangible asset, dan itu menyebabkan terjadinya krisis, terjadinya itu pelobian dari perusahaan-perusahaan, di mana yang ujungnya kegagalan dari perusahaan swasta terhadap regulasi. Next. Sekarang kita akan membahas mengenai kerangka peraturan untuk pelaporan keuangan. Bagaimana kita akan melaporkan laporan keuangan ini dalam bentuk kerangka peraturannya. Next. Nah, lingkup laporan keuangan itu terdiri dari pengaturan hukum. Yang pertama itu pasti pengaturan hukum, yang kedua pengaturan ekonomi, ketiga pengaturan politik, dan keempat itu pengaturan sosial. Mengapa lebih awal dihukum? Karena hukum itu lebih tertinggi dan kita harus mengikuti hukum. Lalu bagaimana dengan yang paling bawah, yaitu sosial? Sosial itu adalah dampaknya bagi impact atau dampaknya bagi perusahaan dan publik. Berikutnya. Nah, ini adalah unsur-unsur dari kerangka peraturan. Unsur-unsur dari kerangka peraturan itu ada persyaratan hukum, ya, di mana dalam suatu sebelum tindakan itu ada persyaratan hukumnya. Lalu yang kedua ada tata kelola perusahaan atau 8 hours. 8 hours ini adalah tata kelola perusahaan atau manajerial perusahaan. Yang ketiga itu auditor dan pengawasan, yaitu di mana audit ini berperan dalam mengawasi laporan keuangan dan transparansi dari perusahaan. Dan yang terakhir itu badan penegak independen, atau di mana ini lebih ke arah independensi dari akuntan. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Syafa Alifia. Baik, karena Dewi ada gangguan dalam share screen, saya akan menggantikan share screen. Baik, apa layar saya sudah terlihat? Aman, Syah, terlihat. Selanjutnya adalah persyaratan hukum. Persyaratan hukum terbagi menjadi 4. Yang pertama ada hukum perusahaan, yang kedua ada standar akuntansi kekuatan hukum, yang ketiga ada hukum pasar sekuritas, dan yang terakhir ada hukum perpajakan. Untuk yang pertama, hukum perusahaan. Hukum perusahaan adalah pengkhususan dari beberapa bab dalam KUH, Perdata, dan KUHD, dikodifikasi, ditambah dengan sebuah peraturan perundangan lainnya yang mengatur tentang perusahaan. Hukum tertulis yang belum dikodifikasi. Untuk yang kedua, standar akuntansi atau standar akuntansi keuangan yang biasa disebut dengan SAK adalah standar praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Untuk yang ketiga, hukum pasar sekuritas, dan yang terakhir, hukum perpajakan. Hukum pajak adalah hukum yang bersifat publik dalam mengatur hubungan negara dan
orang atau badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. Selanjutnya, tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance atau biasa kita singkat dengan GCG adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Untuk yang di slide yang pertama, struktur, proses, dan institusi di dalam dan di sekitar organisasi yang mengalokasikan kekuasaan dan kontrol sumber daya di antara para peserta. Menurut Davis. Yang kedua, badan supranasional dan nasional telah mengeluarkan rekomendasi tata kelola perusahaan. Next, auditor dan pengawasan. Baik auditor maupun audit biasanya diatur yang pertama, peraturan perundang-undangan, yang kedua, regulasi dini. Next, penegakan independen tubuh. Berdasarkan pendekatan independen, pada pendekatan ini, akuntansi berasal dari praktik bisnis dan berkembang secara ad hoc yang sebelumnya sudah kita jelaskan di pertemuan pertama, dengan dasar perlahan-lahan dari pertimbangan, coba-coba, dan kesalahan. Yang pertama, Badan Pedagang Independen, contohnya adalah UI. Yang kedua, regulator pasar sekuritas ada dua. Yang pertama DETIC, yang kedua ASIC, dan yang terakhir perlunya penegakan yang konsisten di seluruh negara. Next, struktur institusi untuk mengatur standar akuntansi dan audit. International Accounting Standard Board atau IASB adalah sebuah badan independen didanai swasta yang bertanggung jawab untuk membangun dan meningkatkan standar akuntansi internasional. Badan ini menggantikan International Accounting Standard Committee atau IASC pada tahun 2001. Organisasi ini berbasis di London. Struktur kelembagaan untuk pengaturan standar akuntansi dan audit. Yang pertama, pembentukan IASC pada tahun 1973. International Accounting Standard Committee atau IASC merupakan badan swasta independen yang dibentuk tahun 1973 yang bertujuan untuk mencapai keseragaman dalam penggunaan prinsip akuntansi yang dapat digunakan untuk pelaporan keuangan seluruh dunia. Anggota asli dari IASC adalah badan akuntansi dari 9 negara. 9 negara tersebut meliputi Australia, Kanada, Prancis, Jepang, Meksiko, Belanda, the United Kingdom, the United States, dan Jerman Barat. Sejak tahun 1983, IASC telah memasukkan seluruh badan akuntansi profesional yang menjadi anggota dari International Federation of Accountants. Sebagian besar organisasi-organisasi ini merupakan asosiasi akuntan publik yang berlisensi. Akibatnya, keanggotaan IASC terdiri dari berbagai organisasi yang lebih terbatas dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh FASB. Tahun 2001, IASC digantikan dengan IASB. IASB segera memilih untuk mempertahankan semua pernyataan dan posisi IASC kecuali jika memang perlu diganti. Yang kedua, bertujuan untuk mengembangkan standar akuntansi untuk digunakan di seluruh dunia. Yang ketiga, dukungan IOSCO untuk seperangkat standar inti. IOSCO memiliki prinsip yaitu upaya menciptakan pasar modal yang lebih efektif, efisien, dan aman. IASCO adalah organisasi internasional pada regulator pasar modal di dunia yang didirikan pada tahun 1983 dan berkantor di Madrid, Spanyol. Yang keempat, IASC tidak independen sehingga direstrukturisasi pada tahun 2001 menjadi IASB. Yang kelima, pada tahun 2002, IC memutuskan untuk mengadopsi standar IASB pada tahun 2005 di UI. Yang terakhir, Australia mengadopsi
IFRS pada 1 Januari 2005. International Financial Reporting Standard atau IFRS adalah seperangkat standar akuntansi yang dikembangkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB yang menjadi standar global untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan publik. Next, konvergensi IASB dan IFASB program. Pertama, program konvergensi dimulai pada tahun 2002, perjanjian Norwalk, dan yang kedua, konvergensi adalah proses yang rumit. Nah, apa sih perbedaan dari IASB dengan IFASB? Ada 3. Yang pertama, IASB berbasis di London, sedangkan FABS berbasis di AS atau Amerika Selatan. Yang kedua, IASB dapat disebut sebagai penerus Komite Standar Akuntansi Internasional, sedangkan FASB menggantikan Dewan Prinsip Akuntansi atau IPB dan Komite Prosedur Akuntansi atau CAP. Dan yang terakhir, IASB berkaitan dengan pengembangan standar pelaporan keuangan internasional dan mempromosikan penerapan standar-standar ini. IFASB adalah organisasi nirlaba yang melayani pengembangan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum untuk kepentingan publik. Standar akuntansi untuk sektor publik. Yang pertama, masing-masing negara harus memutuskan sejauh mana standar IASB akan diikuti oleh entitas sektor publik. Yang kedua, Australia telah mengejar suatu set standar yang dapat digunakan oleh entitas sektor publik dan swasta. Standar akuntansi sektor publik merupakan panduan bagi pemakainya dalam melaksanakan fungsi terkait. Standar-standar tersebut merupakan acuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh organisasi yang berkompetensi serta berwenang dalam bidang terkait. Standar Audit Internasional. International Standard on Auditing atau disingkat dengan ISA merupakan standar audit terbaru yang telah diadopsi di Indonesia. Adopsi ini dilakukan untuk memenuhi jawaban atas Statement of Membership Obligation and International Federation of Accountants. Per 1 Januari 2013, akuntan publik wajib melakukan audit atas laporan keuangan emiten berdasarkan standar yang baru ini. Aplikasi ISA diwujudkan melalui revisi terhadap standar profesional akuntan publik atau disingkat dengan SPAP. Nah, secara historis, audit diatur sendiri, lalu praktik audit terbaik telah diabadikan dalam standar audit, dan terakhir pemerintah telah terlibat karena kegagalan pasar. Ringkasan dari pertemuan ini adalah: yang pertama, kami meninjau teori yang diusulkan untuk menjelaskan praktik dan regulasi pelaporan keuangan dan audit. Yang terakhir, kami telah meninjau kerangka peraturan untuk pelaporan keuangan dan struktur kelembagaan untuk menetapkan standar akuntansi dan audit. Baik, cukup sampai di situ. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.